beli Masih paket 23 GB orang maksudnya sini. nih. Iya. Banyak banget. Ya kan kemarin ini beli banyak kuotanya. Udah 1 bulan yang lalu. Terus aku nggak taunya nggak pernah ngasih Ming pakai handphone. Kalau nggak dimarahin, dimaki-maki ini. Kayak Ming nggak bertanggung jawab. Handphonenya diapain? Baterainya habis lah katanya. Ya lucu. Sekarang udah mau deket-deket jadi bingung. Gimana tuh kuotanya? Siapa yang mau ganti Bang? Nanya aku. 23 GB. Udah habisin nih. Udah habisin. Udah mau habis. Ya gimana cara ngabisinnya? 23 GB nih. Kalau kuota buat apa? Ya nggak ada gunanya kalau misalnya udah habis mah masa berlakunya. Angus sudah. Apa? Dipakainya buat apa? Ya apa itu telepon WhatsApp kan? Itu kuota. Iyalah. Masa apa nelpon mulu sampai jontor-jontor ke bibir? Nggak mungkin kan? Kamu yang nelfon lah. 2 jam ada mau ngomong. Tapi itu nggak habis juga, ngerti gak? Nggak nyampe 100 MB, bermenit-menit juga. Dia harus dipakai tuh tiap hari. Tinggal 23. Nah, bocor orangnya aku. Ini selatik juga ini. Salah dong. Salah nih. Boleh nggak ngecas dong kalau kayak gini handphone. Dia harus ngecas nih. Dia apa ini? Potong aja. Nah, ini baru cocok. Speaker mah nggak bisa denger loh. Dia baru beli paket. Karena hemoglobin yang ada dalam handphone ini tidak baik-baik saja, maka daripada itu semuanya harus kita sholatin. Enggak, jadi kuburan guys. Ini bisa ketiduran. Nah, jadi kamu 35 sama 38 ya? Tiga. Mantap. Ini gelembung-gelembung begini nih hasilnya. Baik gelembung mah nggak apa-apa. Jadi masalah kalau misalkan lagi dipakai handphone mati sendiri. Nah, itu yang bahaya itu. Menggunakan sistem tenaga surya. Paket mulu. Tahu dah, ya buat apa kayak Bang? Nah, mantap. Habis diobatin di samping-samping dong guys. Nah, sesuai kebutuhan aja dah. Nah, kita tes dulu nih apakah dia mampu. Oh bisa guys, ternyata guys tuh lebih tebal daripada aslinya. Nggak apa-apa lah, baik gitu ya, daripada ntar lagi di jalan tuh buka sendiri kan. Ini bahaya nih, buka sendiri bahaya lagi. Mendingan begini sih. Gimana cara paling cepatnya Bang? Nyalain terus tethering kuotanya, itu udah paling cepet caranya buat ngabisin. Tapi agak pesimisnya di 20 GB. Facebook, hotspot. Apaan? Facebook? Nggak jelas juga. Bisa aja hotspot juga, itu kan bagian dari ngabisin kuota. Sore aku semua.
Ini. Hijau. Apa siapa? Masjid. Halo. Ngobrol. Siapa sih ini? Nggak ada pilihan amat. Bakso masih ada lagi, Bang? Bakso. Untuk kangkung tuh. Bakso kampung kasih. Habisin lagi itu nasi itu. Janda. Video sih. Banyak sekali nulis video, guys. Nggak ada merasa berdosa deh. Itu di danau tuh nasi itu. Ntar lah makan terus apa mah. Nah, kan Nggak ada berhenti makan berhenti. bakso makan. Ya baksonya yang tanya bukannya nasinya. Kalau bakso mau beda sama nasi. Hah? Bakso mau beda sama nasi. Mau nasi ya. Kenalin dulu, dia malah kagak perkenalin dulu. Nggak rasa berdosa. Jam dulu pada tadi mau. Si Oma lagi ngajar kok dia. Hah? Nggak tahu dia dipanggil namanya. Ini bukan si yang kemarin itu. Yang lain lagi. Yang lain terus. Tahu dah. Dingin banget hari ini. Buset. Alah gue kepanasan tuh, Bang. Aku dia kedinginan bukan hari ini. Waktu yang kepanasan. Cuacanya ya, aku lagi ngupload video terus gue naik gue datang kayak ngerumul gitu.
nggak bisa lebih ngebut aja lah, kurang masih tenaga dalamnya masih kurang. Johan Purwoko siapa ini? Kerjakan sebaik mungkin untuk berhasil kesuksesan, tinggalkan keburukan yang seharusnya tidak dikerjakan. Bagus juga nih sekalian. Gimana cara ini? Mana? Oh ini mah kayaknya perusahaan ini. Mana itu? Nasi goreng. Kayak mau Ultraman, Ultraman di bawah tiga gaya. Kerjakan sebaik mungkin. Kasihan. Saya dengerin ini sampai terngiang-ngiang. Jelas ini bukan suatu pekerjaan yang membutuhkan skill, tapi suatu keburukan bangsa kita, yakni dengan mengemis. Selalu masuk tidak salah ini dilakukan, namun ketika kita sebagai lokal asli tidak mampu memberikan
Halo bro. Sudah bawa apa sih? Tangkas. Ya. Si kocak. Ini tadi ngeliatin juga itu. Oh, ada dia. Langsung lah kita screenshot aja. Kalimatnya sangat menarik perhatian. 40 menit. 40 menit. Apaan? Hah? Main di blockchain dulu. Alright. Bisa mau makan dulu juga kalau atau bisa keluar dari grup. Sudah keluar langsung. Mantap. Ini kan luar biasa ya.
Bro, gimana bro? Udah tenang? Lumayan kok. Hmm. Tapi kok FGD berapa kok? FGD jam 7 aja deh, jam 7. Nanti ada lagi Banyak yang jam 9 ada lagi. banyak yang malam, ada yang banyak juga yang apa? Banyak yang malam, banyak yang jam 9, banyak juga yang jam 7. Ini banyak yang jam 9 ini kok. Kalau itu, Oh, kalau saya tahu sama yang mata gitu. iya sih. Coba ya call-callin dulu di telepon. Ya, total yang mau di total yang mau malam jam 7, jam 9 ada 6 yang jam 7 total. Teman sekolah, maksudnya yang saya hitung tuh nggak sekolah di anggota doang. Ya, memang harus anggotanya aja. Kita mah kan pengurus nih, pengurus mah nggak usah dihitung lah. Pengurus dihitung juga menjadi rame. Kalau saya undangin dulu, Undang aja dulu, nggak apa-apa, yang siap jam 7 ya. Itu Mistia tuh, beliau kayaknya ada sedikit progresnya. Coba aja ngobrol. Kita belajarkan untuk mendengarkan dia bagaimana. Jasper gimana? Jasper ada kabar gak si Jasper? Jasper siapa? itu yang baru masuk grup juga di Nusantara. Gimana itu tadi bahasa Mandarin bro dia? Bagus kok, tapi nggak gimana? Parah ya. Lu tegur lah. Kenapa nggak mau on cam? Ada lagi sakit sih kayak. Hah? Katanya apa? Kalau nggak salah lagi sakit apa apa gitu, saya ke mana? Enggak, dia bukan lagi sakit, lagi makan kayaknya. Apa ngerjain tugas? Ngerjain tugas ya itu manusia. Ya tapi karena dia nggak ada absen, nggak usah dikontak lah. Coba kontakin kalau misalnya ini yang pertama, yang nggak pernah dihubungin aja, biar cepet mereka mau keluar dari grup deh. Namanya kok saya langsung Undang-undangin, tungguin aja. Saya si ini, si Ubay gimana Ubay? Ubay ada kabar gak? Ubay ada kabar gak bro? Nggak ada ya? Dia hilang di mana? Kemana? Menghilang entah kemana.
Ini kayaknya. Ini mana sih? Durian yang memiliki ciri bintik hitam ini namanya durian duri hitam. Rasanya enak banget. Dagingnya kering tapi teksturnya lembut di lidah. Manis berkaramel tapi ada sedikit pahit kan. Ditanam di Indonesia, tanam bibitnya, beli di toko bestari. Bibitnya dari indukan durian duri hitam. Bibitnya dari sana. Dari sini bukan dari sana. Ya, tapi ini gambar kayak gambarnya si Koas nih. Kayak ini mirip ya. Kok bisa biji? Ya ready nih Suryani dan lain-lain. Halo, selamat malam Bu Tia. Pak, tadi barusan Ya, Abangnya telepon saya ya? iya, rame-rame kita tadi. Cuma belum diangkat. Gitu. Oh iya. Kita mulai aja. Sip. Heeh. Ntar abis ini kita mau mulai nih. Wah, rame banget nih. Sinyalnya jelek ya? Sinyalnya Sinyal? kurang bagus. Oh, di sini sih bagus ya, saya dengar suara ibu nih. Lancar jaya nih. Iya, Nah, tapi sinyal kayaknya ibu kali. suara Pak Afanya kayak putus gitu ya. Oh, iya. Kalau di sini saya dengar bagus semua sih. Mr. Marcel gimana nih? Aman Mr. Marcel? Ya kok, Ya, aman suaranya? aman. Oke, kalau lagi nggak aman nanti lambaikan tangan ya. Salah. Suara. Bersuara aja. Lambaikan tangan salah ya. Oke, siap Iya. Pak, siap Pak. Oke, kita sambil nunggu tim-tim yang lain ya. Ini Bu Tia gimana nih? Ini ngobrol dulu deh sama Bu Tia, gimana? Ada hal yang tangkap gak? Tadi kayaknya Bu Tia telat ya? Atau on time? Iya, tadi agak telat sedikit sih Pak. Telat. Soalnya tadi kan pas Zoom itu ada ini kan keluarga di sini. Jadi tadi masih belum Gini. semuanya lah, karena kan tadi telat lumayan sih 20 menit. Oh iya. Jadi kita tadi membahas tentang bahasa ini, Mandarin ya. Bahasa Mandarin karena memang market Cina ini Mandarin. di 2 hari terakhir tinggi tiba-tiba mereka punya permintaan. Nah jadi kita fokus kemarin itu meetingin soal market di China. Nah sekarang waktu yang tepat nih, makanya kita tadi lumayan banyak menggambarkan tentang situasi di China di 20 menit pertama itu Bu. Gitu ya, sayang juga sih ya. Iya, kalau Cina itu lagi dibutuhin pakannya untuk ternak apa tuh Pak? Peternak mereka itu banyak kan babi sama ini ya, udang ya. Mereka tuh unggulnya di situ, dan produksi udangnya sekarang udah di atas 20-an juta tonase di bulan ini doang. Kalau untuk yang tadi yang saya sebutin babi itu udah bukan main lagi jumlahnya, udah puluhan juta juga ekor. Bahkan mereka sampai punya ini Bu, hotel babi namanya. Unik ya. Khusus babi ya. Kalau ITPC Cina itu apa sih namanya? Ada nggak ya kalau di list ITPC itu? ITPC Tiongkok namanya. ITPC Tiongkok. Oh Tiongkok. Kemarin sih belum sempat email ya ke sana. Oh belum. Karena kan ngikutin jadwal jamnya juga. Soalnya kalau kemarin tuh yang India itu karena nyesuaiin jam kantor, pas banget jam kantor, makanya dia langsung dibalas. Langsung dibalas dia ya. Oke. Bagus. Ya. Itu adalah strategi yang cocok banget. Pengennya sih rencananya. Iya, rencananya Senin besok lah, pakainya di WA lagi ya, Mr. Shippernya itu yang ya, betul, di WA lagi. Iya, di follow up lagi ya. Benar, follow up lagi. Yang paling penting itu adalah buat di
follow up bertanya itu kan nggak ada salahnya ya kan, kecuali kita berdebat. Ya. Nah itu salah kita Iya. baru. Oh. Ya. Tadi ada beberapa tim baru ibu, tapi udah sempet kenal sama mereka juga tim baru. Belum sih Pak, belum kenal. Baru kemarin tuh saya coba-coba WA ke Pak Fitra. Siapa Pak? Si Fitra. Ya? Iya, Pak Fitra. Fitra kemarin nanya-nanya juga kan. Terus Pak itu juga ke Pak Rona. Pokoknya kalau saya sih kalau ada pertanyaan pasti saya WA aja. Biasa japri ke kayaknya ke Miss Mereka. Shirley sih yang Paling sering. Iya. Baik dia sih. Iya Pak. Terus kalau dari Parona gimana tuh kondisinya? Dia sering ngirim sampel juga itu Bu ke makhluk-makhluk di India. Iya. Sering ya. India, Pakistan, Ya. Dubai. Sekali orang beli sampel aja sama dia. Kalau kayaknya Dia gimana? Maksudnya dari ilmu yang Corona itu dia udah ini di ekspor itu udah ini banget kayaknya udah Corona. Suaranya aja kan lantang banget deh. Ini tuh saya begini. Iya beliau unik ya. Dia sama si Burara mirip sih. Kayaknya masih newbie banget ya Pak. Kalau dibilang newbie mah enggak juga sih. Kalau dibilang banyak belajar pasti. Kalau Burara kemarin tuh Bu yang dipasangin sama ibu juga. Burara dia juga eksportir juga. Dia memang di consumer good. Jadi consumer good itu lebih ke pangan, ketahanan snack gitu. Lebih ke sana. Dan kontainer yang dikeluarin juga rutin mereka. Dan dia bilang juga sama, di tempatnya dia kerja itu butuh sampai 15 tahunan baru bisa jadi SPV. Lumayan kan lama. Iya. Lumayan lama. Itu dunia yang sama ekspor-ekspornya, cuman kan kembali lagi enggak semua perusahaan itu mendukung yang namanya percepatan kenaikan job ya kan? Karena mereka akan mempertimbangkan beberapa decision maker di dalam setiap kenaikan mereka punya staff naik jabatan gitu Bu. Iya. Unik kan? Saya juga kerja depan laptop ini Pak, malah nggak kenal sama customer. Waduh. Iya. Tapi kalau misalkan kerja depan laptop ada kelebihannya memang. Kelebihannya ya bebas resiko. Bebas resiko Bu. Kalau misal kalau udah mobile ya. Udah mobile jadi enak sih kerjanya, nggak usah datang ke office juga kan Pak kalau kerja remote itu. Iya, benar banget. Apalagi Ibu di yang sifatnya artificial ya, artinya sesuatu yang sifatnya seni ya dalam berbicara komunikasi itu nilainya sangat tinggi banget kok dikomersialkan ya. Jadi begitu masuk di dunia ekspor sebenarnya cocok karena berkaitan dengan satu komunikasi yang mungkin lebih lancar lagi aja sih. Apalagi kemarin jago tuh bahasa Arab ya. Tadinya minggu ini mau masuk lagi bahasa Arab. Masuk lagi bahasa Arab nanti. Tapi mungkin minggu depan koordinasi lagi deh sama ini Pak Surya. Pak Surya udah kenal belum Ibu? Oh iya. Udah kenal. Kayaknya Pak Surya kemarin sih Pak, lupa saya. Yang rambutnya panjang ya. Oh iya benar, iya benar. Perempuan aja rambutnya pada pendek-pendek sekarang. Beliau ini rambutnya panjang sendiri memang. Ya, memang BA kita begitu deh. Iya itu Pak. Unik dia emang. Dia punya ciri khas dia. Iya. Iya makanya baru saya tahu dikit-dikit lah Pak. Bagus. Dia memang lagi ada planning ngembangin bahasa Arabnya juga. Dia tuh udah bisa berapa bahasa ya? 9 bahasa beliau. Mr. Marcel juga dia udah bisa bahasa 4 beliau. Nah Surya 9. Mandarin ya Pak. Dia ya kalau Mr. Marcel Korea Mandarin, dia Asia jago ya. Gitu. Kalau Mr. Surya Timur ya kan, terus Australia, Amerika Latin dia coba semua beliau. Makanya kembali lagi nanti kita juga lagi latihan juga nih bahasa juga, saya mau nyoba juga bahasa Inggris juga pasti yang paling penting sih bahasa Inggris. Paling penting benar. Ya standarnya sih standar American style. Tapi kalau nanti ketemu sama bule Itali yang udah tua gitu ya, British lagi. Nah itu kalau bisa lebih ini lagi peka dengan kalimat-kalimat yang mungkin jadi esensi ya ketika memulai pembukaan.
Iya, bagus Iya, bagus bagus. betul Pak. Nah, kita ngomongin market aja nih. Jadi ada beberapa tim kita nih, Iya. kan bingung nih, dia ketemu market ini kok penolakan datang terus sama dia ya kan. Nah, sebelumnya kita tanya dulu masalahnya. Mr. Patrick, silakan Mr. Patrick. On mic dulu dong, Mr. Patrick. Apalagi di hutan hari ini. Di hutan. Ya, gimana Mr. Patrick? Ini benar-benar lagi berkemah kayaknya. Suaranya. Berkemah di hutan. Ya, sepertinya memang benar lagi di hutan beliau ini. Jadi gini, kita langsung masuk aja ke pembahasannya deh, ya kan? Karena menurut saya memang benar, emang kalau lagi di hutan suaranya mungkin yang terdengar di kita doang, ya kan? Di mereka ke kita nggak ada suaranya. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara soal market itu kan pasti luas ya kan? Mulai dari 100 juta masyarakat di satu negara, kemudian berkembang terus nih mereka peradabannya. Nah, kalau kita misal mengukur itu secara garis besar, maka ada satu market di mana demand-nya itu nggak bakal ada batasan. Ingat nih, demand-nya nggak bakal ada batasan. Artinya, yang harus difokuskan adalah bagaimana menemukan demand tersebut. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat masyarakat di dalam suatu peradaban itu sangat besar, sebuah transaksinya, volumenya, maka kita bisa masuk ke situ. Kuncinya di situ. Kalau misalnya kita nggak ketemu suatu demand yang besar tadi, berarti kita lebih baik jangan berpikir stuck, tapi kita pindah ke negara yang lain. Karena di trade map sangat besar banget kemungkinan besar untuk kita bisa masuk ke satu negaranya. Kalau di ITPC mungkin butuh waktu lumayan panjang, negosiasi sama orang ITPC-nya sampai mereka mau ajak kita, menggandeng kita sebagai eksportir untuk kerjasama ke mereka, ya mungkin butuh waktu. Tapi kalau misalnya pakai TradeMap atau Zoo yang kita cari di Google itu efektif ya. Yang kita lihat sendiri, Zoo itu membalas biasanya hanya dalam waktu 1 jam paling lama. Tapi tektokannya itu bisa dalam waktu 20-30 menit bisa terjadi dealing. Karena kembali lagi, kita solve what's a problem. Jadi kita selesaikan apa masalah yang ada di sana. Masalah yang sering ada itu biasanya tentang mempertahankan populasi. Ya, satu negara kalau misalnya dia punya sebuah peternakan, pasti dia mempercanggih semuanya, mulai dari ternaknya, cara memberi minum bagaimana. Ya, gimana, Mr. Marcel? Maaf, yang kata bilang absen di jam 7 saya mulai undangin ya Pak. Oh iya, harus diundang. Ini udah 2 menit lagi. Ini dua orang ini, Mistia sama Mr. Patrick adalah orang utama, ya kan? Karena tadi ada yang satu terlambat, ya kan? Yang satu lagi tidak hadir, ya kan? Jadi nggak apa-apa, spesial ya. Jadi member priority namanya, ya kan? Kalau di tim kita tuh, kalau dia sering ngisi-ngisi acara, ya kan? Biasanya kita kasih prioritas, dengerin dulu yang pertama. Kalau yang nanti dengerin yang di secondary, biasanya tuh udah agak-agak setengah-setengah dengernya, ya kan? Sebenarnya biar full, biar mereka kita tungguin dulu. Cuma dalam kenyataannya nggak selalu begitu. Bisa 15 menit nungguin satu orang doang. Mendingan kita kerja dulu, ya kan? Jadi di sebuah production kita selalu melakukan satu improve ya, balik ke kita lagi soalnya. Kalau misalkan kita berharap orang itu mengikuti apa yang kita pengen, lebih susah. Lebih baik kitanya improve, bergerak dulu. Karena dengan kita bergerak, ingat rumus yang saya sering bilang, rumus 1000 banding 60 banding 1 itu bukan suatu hal yang sulit untuk kita kerjain bersama. Apalagi kalau kita misalkan berpikir itu bareng-bareng, pasti itu lebih gampang dan pasti ada banyak jalan untuk memecahkan satu batu yang sangat keras. Ibaratnya kalau saya bilang batu yang keras itu, kita ketemu pembeli yang kolot nih ceritanya teman-teman. Ya, kalau kita ketemu pembeli yang cukup kolot atau dia alot lah ya ibaratnya ya, itu kalau ngobrol pasti nggak bakal berubah-berubah pemikirannya. Nah, supaya itu bisa berubah, yang harus mereka buat adalah konsep dari kita ke merekanya itu ada feedback. Nah, salah satu feedback yang paling penting yang kita sering bahas adalah si buyer itu punya masalah apa sih biasanya.
dalam peternakannya di China nih. Ini kita contoh yang dari tadi yang kita bahas adalah di China. Nah di China itu seringkali dikaitkan dengan yang namanya virus flu babi kalau nggak salah. Flu babi itu beda sama flu burung teman-teman. Jadi flu babi itu percepatan kenanya itu ke semua binatang babi secara berantai. Nah ada lagi virus seperti bulu babi kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah virus-virus ini sebenarnya muncul karena ketidakseimbangannya sebuah pakan yang diberikan dan aktivitas si babi itu juga. Nah supaya ini semua sebenarnya bisa diatasi teman-teman, nggak lain dan nggak bukan, pastinya harus ketemu satu cara yang paling jitu, yakni memberi pakan yang efektif, perawatan yang semakin didahulukan. Perawatan yang semakin didahulukan itu berkaitan juga dengan vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh ternaknya. Nah baru-baru ini saya juga dapat laporan teman-teman dari yang namanya peternakan di Malaysia, sama-sama babi juga peternakannya. Nah mereka itu mampu menyembuhkan ternak babinya yang bermasalah ini hanya dalam waktu sekitar 6 hari ya, 6 harian. Ya konsumsi nih pakan kita dari O-Teams ini. Kemudian 6 harian sudah bisa aktivitas dan bertumbuh lagi babinya. Sedangkan kalau babi yang makan bekas sampah dari hotel, horeca lah ya, hotel, restoran atau kafe, itu biasanya sering banget babi tersebut keracunan teman-teman. Jadi ini masalah ya di luar negeri, supaya ini gak sampai kena ke negara-negara yang juga popularitas babinya banyak gitu ya. Berarti dia harus diantisipasi teman-teman. Nah cara mengantisipasinya adalah kita hadir sebagai konsultan untuk memberi info-info, bisikan-bisikan ke pihak peternaknya. Kalau kita sering memberikan bisikan-bisikan itu, mereka jadi ada awareness atau kesadaran. Tingkatnya masih sedang-sedang lah. Kalau udah misalkan kesadaran mereka jadi tinggi, itu akan berubah berdasarkan mereka sudah kena masalahnya. Jadi kalau misalnya seseorang itu kena sebuah masalah, barulah dia carikan solusinya. Kalau misalnya dia nggak pernah kena masalah, dia nggak akan ada intensitas untuk menyadari bahwa ini masalah. Nah supaya ini masalah itu dia olah bagaimana ya supaya ketemu solusinya. Nah kita hadir teman-teman, kasih awareness setinggi mungkin. Ketika awareness itu lebih tinggi daripada rasa yang dia tidak khawatirkan, maka kemungkinan dia jadi langganan kita lebih mudah. Karena apa? Kita tahu kunci di mana dia punya problem yang paling besar. Gitu teman-teman. Nah di Amerika juga sama, ada namanya peternakan babi. Mereka juga punya masalah di hasil ternaknya. Ya hasil ternaknya itu sekitaran 1000 babi per 1 minggu. Sedangkan kalau namanya babi yang efektif dengan konsumsi manusia yang hampir lebih dari 5 juta kilogram per minggu ya, yang saya tahu di Amerika Serikat. Nah itu nggak bisa dipenuhi. Cuma mereka punya perkembangbiakan 1000 ekor doang per minggu. Nah jadi kalau misalnya mau dipenuhi, maka mereka punya intensi kehamilan si babi ini harus diperbesar. Nah supaya bisa diperbesar, tentu baik lagi apa pakan yang mereka gunakan sehari-hari. Kebanyakan yang kita tahu ya kan, itu mereka pakai yang namanya sampah-sampah dari horeca. Karena memang babi itu sangat kalau dibilang tuh sangat rakus ya, makan apa aja boleh ya kan. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan sebuah pakan yang memang paling jitu ya, dalam artian paling jitu itu bisa digunakan dengan kondisi babi itu sedang sakit ya kan, ataupun sedang sehat, lebih lahap lagi, maka sudah pasti babinya ini punya kecepatan untuk mencerna pakan kita jauh lebih sempurna dibanding dengan yang tadi yang sampah-sampah ini. Ada satu kejadian, ini kejadiannya dari orang lokal teman-teman. Dia pelihara babi di area sekitar Medan ya, Sumatera Utara. Kemudian di sana ketika mereka konsumsi pakannya untuk babi ini, dikonsumsi babinya. Nah itu seringkali babinya dialot gitu keras teman-teman. Dia pakai apa? Sampah dari horeca tadi. Nah ini terjadi juga waktu lagi ada tim kita yang research gitu ya ke sana. Tempat tinggalnya itu sampai bau banget teman-teman. Sampai bau sampahnya nggak ketulungan. Sampai orang tuh bisa pingsan kalau nggak biasa mencium sampah-sampah aroma yang begitu. Nah ketika babinya mengkonsumsi sampah yang seperti tadi, kan namanya menyimpan racun ya. Masalahnya di situ teman-teman.
Nah, ketika ketemu yang namanya racun tadi ini yang tidak di detox dengan baik, maka dia bakal turun harga jualnya. Karena apa? Babi yang dijual juga nggak ada peminatnya. Nah, ketika misalkan kita ngomong soal babi yang di restoran kenapa bisa mahal ya? Nah, setelah diobservasi teman-teman, babi yang di restoran itu menggunakan pakan yang punya kualitas, sehingga dagingnya dimasak jadi empuk, ya kan? Seperti sapi juga. Cuman kita bukan lagi ngomong soal haram halalnya ya teman-teman ya. Ini kita ngomong bisnis nih. Ya kalau kita ngomong bisnis ini, pakannya bisa dipakai dengan pakan yang bukan yang tempat dari yang penangkaran sampah, ya kan? Tapi kita menggunakan pakan yang punya kualitas dari production yang bagus, yakni dari si porang, kemudian dari maizena ditambah telur. Ya jadilah si kita punya noodles ini teman-teman. Kalau kita menggunakan pendekatan dengan cara ini, maka sudah pasti teman-teman jauh lebih profesional bicaranya. Beda sama trash. Trash itu sama dengan apa sampah yang ada di sana yang dihoreka diangkut, ya kemudian dijalin aja kasih makan gitu. Itu adalah suatu cara untuk meracuni babi supaya harganya jatuh. Nah, kalau teman-teman nangkep poinnya di sini, teman-teman akan menjadi seorang eksportir yang punya knowledge yang skill setnya mumpuni. Jadi bukan seperti orang yang jual palm kernel ya. Saya sering banget ketemu nih orang palm kernel. Bapak butuhnya apa, ya kan? Carinya apa, ya kan? Padahal niat saya, ya sering banget saya bilang, komposisi kamu itu fermentasi aja dengan produknya kita. Tapi mereka nggak mau teman-teman. Karena apa? Menurut mereka itu akan membuat harga jualnya mereka itu tidak bisa tinggi lagi. Karena apa? Karena kalau difermentasi jumlah yang dipakai kadarnya itu berubah jauh, proteinnya malah meningkat. Nah mereka nggak mau, bisa ada yang seperti ini. Tapi buat kita sebagai seorang eksportir ya nggak ada masalah teman-teman, hal-hal seperti itu buat kita nggak ada masalah. Karena apa? Karena namanya sebuah bisnis ya, kita harus fokus dengan apa yang kita produksi aja. Kalau kita berfokus untuk menjalin kerjasamanya namun mereka tidak mau dari pihak pertanian atau pengembangan bisnis bungkil, kelapa sawit dan sejenisnya, lebih baik kita tinggalin aja karena memang mereka tidak cocok, ya kan? After screening or non screening itu juga sering banget saya membahasnya di dalam satu training. Nah ketika ada hal-hal seperti ini ya teman-teman mesti catat. Karena apa? Teman-teman nanti pada saat ditanya ya sering banget pertanyaan ini menjebak, ya kan? Pertanyaan apa sih biasanya misalnya yang sering kali nih buyer itu lontarkan ke kita, apalagi kita masih baru nih, ya kan? Yang mereka tanya adalah ya ketika produk ini dipakai untuk jangka panjang, apakah pembelian itu bisa secara rutin atau konstan produk tersebut punya kualitas? Nah jawabannya bisa teman-teman, jika mereka punya kontrak sama kita. Namun jika tidak punya kontrak, kita bisa bikin produk tersebut jadi naik turun teman-teman. Kenapa kok naik turun? Karena kita akan ada namanya pengembangan. Nah di dalam pengembangan ini kita akan let's try masalah-masalah baru. Beda dengan orang yang punya kontrak. Kalau punya kontrak kita make sure di satu produk yang sama aja, ya kan? Makanya ada beberapa tim yang suka juga nih komplain sama saya kan di zaman dulu ya teman-teman ya. Dia bilang ya ini misalnya kita sepertinya lagi dangdutan teman-teman. Oke, jadi ketika ada satu kondisi ya, beberapa yang ada yang dapatnya ternyata kualitasnya tertinggi nih, ya mereka senang-senang aja. Namun ketika dapat kualitas yang sedang atau rendah, komplain mereka, ya kan? Nah sebenarnya nggak usah dikomplainin, karena apa? Ini kan bagian dari cadangan. Ketika teman-teman mencadangkan berhari-hari setelah production, sebenarnya masalahnya cuma karena di waktu production aja teman-teman. Semakin cepat di production, maka dia punya kadar protein di angka 11%. Disimpan lebih lama kan naik, ya kan? 1,5% naik terus teman-teman. Tinggal menunggu dalam masa penyimpanan di dalam dry container. Dry container itu seperti kontainer yang kering, artinya tidak river yang pendingin gitu ya. Maka protein kita itu bisa imbus sampai di 13-17% teman-teman. Makanya kenapa saya selalu bilang ketika nanti ada buyer dapat yang 9 atau 11% nggak ada masalah, karena itu akan naik proteinnya karena kita tambahin bumbu juga di dalamnya. Jadi ketika ada pembeli yang mintanya lebih cepat ya dapat kualitas mungkin menurun sedikit, tapi bukan berarti hilang kualitasnya. Kalau misalkan kita bicara soal produk yang jenisnya satu, itu pasti ada yang namanya rekonsistensi.
Beda dengan kalau kita membeli barang yang udah kontrak. Kalau kontrak kita udah simpanin dulu teman-teman. Artinya disimpanin itu seperti kita bekuin dulu lah ibaratnya, tapi bukan dalam kontainer beku. Jadi kita bekuin dulu di dalam satu warehouse yang kita juga udah punya di beberapa kota. Nah itu kalau kita simpan dulu, mereka pada saat sudah mau jalan udah nggak perlu diproduksi lagi teman-teman, karena sudah ada waktu penjemputan di kontainer, tinggal naik loading. Seperti itu konsepnya. Jadi kenapa ada orang-orang yang punya kontrak kerjasama, ada yang tidak punya kontrak baru kita produksiin. Karena ada sebuah perubahan yang kita buat di pertengahan bulan ini, karena kemarin itu permintaan naik nih ya kan, kita nggak stok, makanya produksinya jadi ikutan naik terus ya kan. Setelah dilihat lagi secara cost budgeting, ternyata makan cost terlalu tinggi, jadinya kita bayar karyawan ribuan orang jadi terlalu mahal. Nah kita rubah konsepnya lagi. Kalau nggak dirubah itu efeknya bakal jadi snowball juga buat kita sebagai company. Jadi kalau misalkan kita mampu untuk menyiapkan ini sedemikian matangnya, itu artinya satu emansipasi yang kita buat justru membuat pola ini lebih cepat berhasil ketimbang kita gegabah gitu ya. Kita over hire, akhirnya nanti kesian kita akan keluarin banyak orang-orang yang kerjanya buruh lepas seperti itu. Ini sih konsep aja teman-teman yang saya sampaikan, yang dari dalam internalnya kita sendiri. Kalau misalnya kita bicara soal yang eksternal, ketika kita ngobrol sama buyer, ya kita bisa bicara soal mau gak mereka punya pakan yang tadinya tidak steril, kita bantu sterilkan untuk mengimbangi hasil dari peternakan yang mereka jual ke pasar. Karena kalau kita nanti ketemu sama di pasaran, teman-teman bukan bicara soal 1-2 kali mereka beli, tapi puluhan kali, bahkan ribuan kali. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah konsistensi yang dasar nih, kunci yang paling dasar untuk membuat teman-teman imbus the market, ya pastinya harus dimulai sedini mungkin pengetahuannya. Jadi kalau pengetahuannya kurang luas gimana? Ya belajar lebih banyak, bikinlah masalah-masalah baru. Karena di dalam training kita kan berharap ada masalah supaya kita bisa selesain sama-sama teman-teman. Ya tapi kebanyakan memang kembali lagi, kalau teman-teman belum pernah take action ya nggak ketemu masalah biasanya. Tapi kalau misalnya udah take action ribuan kali, ketemu nanti pasti 1 masalah 2 masalah. Dan biasanya yang suka bobo masalah itu udah kecium teman-teman, biasanya udah kecium bobo masalahnya. Makanya saya langsung menyampaikan dalam training, ini masalahnya si ini masalahnya si ini, supaya teman-teman yang lain yang belum punya pengalaman terbuka ya kan. Karena di sini mempelajari pengalaman orang mempercepat kesuksesan. Tapi kalau nggak pernah mempelajari pengalaman orang dan tidak mencatat, ya kesuksesan orang tidak ada yang menular ke teman-teman gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan si peternakan babi ini, kita balik lagi nih teman-teman ke peternakan babi tadi ya, dia order misalkan contoh aja 5.000 kontainer deh saya mau beli ya kan. Berarti 5.000 kontainer kalau kita kaliin 20 ton aja ya teman-teman ya, itu udah dia order sekitar 100.000 ton ya kan. Nah ini kita kerjain teman-teman, baru-baru ini kita mau ekspor ke negaranya di China itu. Jadi kalau teman-teman bertanya nih, sebenarnya Pak market kita ini masih gede gak sih? Itu baru satu kota teman-teman ya, bisa ratusan ribu tonase yang diambil. Bagaimana kalau misalnya kita bermain di satu negaranya, ini baru satu kota ya kan. Jadi ada satu kota namanya Jiangsu, kalau teman-teman cari ya, mereka banyak peternakan babinya. Nah kemudian teman-teman nggak cuman lihat dari segi si country ini aja, tapi juga teman-teman mempelajari technical penting yang bisa menjalin hubungan jangka panjang ke mereka punya orang dalamnya. Namanya orang dalam tuh seperti kayak bupati gitu ya, kades ya, kepala desanya, tapi di negara sana. Nah dengan kayak gitu teman-teman punya pola yang semakin kebentuk. Nah cara membentuk pola ini tentu baik lagi kita tahu dulu iklim mereka ya, seberapa besar potensi yang kita bisa gali bersama. Karena setiap buyer itu kredibilitasnya di mata company sama, yakni adalah kita layani supaya mereka punya stok dari production yang kita buat secara seimbang. Ketika itu bisa dibuat dengan baik, ya ketika itu bisa dibuat dengan baik, teman-teman di sini gak usah khawatir untuk bisa menyeimbangi apa yang menjadi permintaan konsumen kita.
Karena konsumen itu bicara soal namanya seperti government yang mereka buat yang di sana, dan kontrak yang dibuat secara berkepanjangan like 5 years, 10 years, 15 years, ya 20 years. Ya maybe ada juga yang buyer minta sampai 100 tahun ke depan. Ya kita sih belum tentu hidup teman-teman. Cuma regenerasi bisnisnya kan tetap akan jalan. Ya. Jadi kalau misalkan ada buyer yang sampai seperti ini, itu karena dulu loyal banget dengan company. Kalau teman-teman bisa menjadi orang yang dapat loyalitas dari buyer ke company, berarti teman-teman udah menjadi sebuah badan perusahaan yang sangat bisa dipercaya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nih masih dalam pikiran ya, emang pakan ternak ini bisa ya dijual sampai ke Timur Tengah, ke Cina gitu ya, ke Meksiko, ke Myanmar, ke negara luar negeri lah intinya, ya kan? Jawabannya memang bisa teman-teman, karena kita melakukan itu setiap waktu, setiap hari kita improve the container. Jadi kita kasih masukan kepada orang-orang liner juga untuk mempercepat bagaimana pengiriman itu berlangsung lewat forwarding. Kemudian kita juga improve kecepatan dari produksi ya. Hal-hal seperti ini harus kita pertimbangin semua matang-matang teman-teman. Dan makanya kalau misalnya kenapa saya bikin ada meeting hari A, hari B, hari C, hari D terus menerus, itu bukan kita karena nggak punya kerjaan teman-teman, itu karena kita tahu apa kerjaan yang harus kita setting, harus diatur. Kalau kita nggak pernah mengatur pekerjaan kita nggak fokus teman-teman. Namanya juga udah fokus group discussion, dia memang harus fokus pada grup yang memang mendiskusikan satu pengerucutan bisnis yang berkepanjangan, yakni si pakan ternak ini. Kebanyakan juga dari tim kita ya kalau teman-teman lihat ininya ya, polanya ya, orang masuk di satu industri ya kan, belum kerja belum apa ya kan, dia lihat kayaknya ini satu grup kayaknya nggak ada suara, nggak ada apa ya, dia keluar gitu ya kan. Orang-orang yang out ini sebenarnya memang mereka mencari kalau dibilang apa ya teman-teman ya, kayak spontanitas saja. Kalau misalnya ternyata ada hawa yang enak, dia ngobrol-ngobrol di situ dan dia mau partneran di situ. Tapi kalau misalkan dia ngerasa ini nggak enak ya kan, kayak kebanyakan hal-hal yang kuno nih yang dibahas di situ, dia keluar dengan sendirinya. Nah orang-orang yang datang dan pergi silih berganti kita nggak usah pikirin teman-teman, karena memang pada dasarnya orang yang datang keluar masuk itu ya memang mereka yang nggak ada kerjaan aja teman-teman. Kalau mereka ada kerjaan, mereka akan fokus sampai mereka sukses di industri itu. Jadi teman-teman harus bangga dengan diri teman-teman, karena dengan teman-teman itu belajar ya di industri ini, mengenali sifat dan karakter mereka yang tadi itu, yang kayak gitu, itu kita anggap seperti angin aja teman-teman ya, datang ya, angin kan kalau udah datang dia pergi lagi ya, kecuali dia hinggap dalam tubuh manusia, jadi manusianya masuk angin ya kan. Karena ada juga memang tim kita sendiri dalam grupnya kita kerjanya bikin tim yang lain masuk angin juga ya, makanya yang seperti itu mesti dimusnahin deh, karena hal-hal seperti ini bikin penyakit doang ya kan. Nah ketika kita mau menegur ya, menyapa mereka ya, baiknya di grup aja. Jadi kalau udah ada yang mulai japri atau gimana ya, bawa aja ke grup, karena di dalam grup kita berdiskusi jauh lebih erat dan kita mengesampingkan sifat-sifat personal dan egonya kita teman-teman. Kalau misalnya kita ngobrol itu di luar grup, nanti terjadi ego, pertentangan, perselisihan, pinjam duit lagi, ada juga lebih parah lagi teman-teman. Padahal di grup itu kita sering banget mengajarkan untuk kita semua ini yang freelance gitu ya, itu punya kerjaan utama. Gak apa-apa teman-teman kerja apapun, karena pekerjaan utama itu yang akan menopang teman-teman punya kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman punya kehidupan sehari-hari itu tercukupi, yang menjadi eksportir itu kan perlu kesabaran ya. Dengan kesabaran teman-teman membibit bagaimana pengetahuan yang bagus, teman-teman juga punya capability yang oke gitu ya, maka teman-teman bisa mandiri nantinya. Ketika udah di industri ini punya kontrak agreement yang bagus sama buyer, bisa 3 tahun, 5 tahun, setahun pun ya, itu teman-teman punya income yang udah pasti di industri ini jadinya. Nah kenapa ada orang-orang yang gak kuat mentalnya? Nah jawabannya balik lagi teman-teman, hidup ini ada orang-orang yang memang dilahirkan sebagai pejuang, ada orang-orang yang dilahirkan sebagai pecundang. Jadi ada dua nih materi yang saya mau bawa teman-teman. Pecundang itu sama dengan kayak binatang teman-teman ya, dia pasrah aja, dikasih makan udah mau dipotong deh gitu ibaratnya. Tapi kalau pejuang itu dia akan memperjuangkan bagaimana keturunan generasinya dia tidak akan punah, makanya dia bisa meregenerasi lagi. Teman-teman bisa lihat ya,
Kenapa ikan itu lebih cepat bertumbuh dalam air dibanding ikan itu ditaruh di atas daratan? Dia nggak akan bertumbuh, dia mati teman-teman. Ya, kenapa bisa gitu? Karena yang balik lagi, dia tidak bisa mempertahankan generasinya dia jika tidak sekelompok. Ya, jadi kita di dalam grup ini sebenarnya dengan teman-teman itu ikut hadir gitu ya. Ini minimal hadir dan mencatat aja, itu teman-teman punya sesuatu yang bisa mengeratkan sebuah hubungan antar kelompok. Nah, ketika teman-teman melihat ternyata regenerasi Outreach ini semakin besar ya karena adanya teman-teman, nah itu berarti emansipasi kita semua berhasil menyukseskan orang bersama-sama. Tapi kalau misalkan terjadi ya namanya pertentangan, perselisihan ya kan, bahkan keributan di dalam grup, nah ini berbahaya teman-teman. Yang begini-gini nih orang yang membuatnya harus di-cut. Ya, saya sering banget bilang ya mendingan dia yang keluar sendiri lebih baik, karena daripada kita yang mengeluarkan seperti dulu. Kalau teman-teman yang lama-lama itu mungkin hafal ya, ada hampir 20-an member itu dikeluarin secara berantai teman-teman. Fungsinya apa dikeluarin? Bukan kita mau sombong teman-teman ya, tim kita nih ribuan manusia, artinya masalahnya pun kompleks sekali. Kita juga kan mau menjadi seorang eksportir yang punya kekuatan secara naluri. Jadi naluri kita ini darahnya kita ini darahnya si Outreach nih. Jadi gimana apapun yang kita ngomong itu tentang ternak, bagaimana ternak ini menjadi sebuah habit yang baik untuk dapat pakan yang juga baik dari kita. Kalau misalnya ini aja nggak ketemu problemnya, dan ternyata ada beberapa problem maker ya, artinya pembuat masalah yang di luar masalah kita ya teman-teman ya memang orang itu harus diisolasi ya, isolasi mandiri bagaimana. Jadi itu sering terjadi. Kalau dulu itu sampai dikeluarin sampai puluhan orang teman-teman. Jadi bukan kita mau sombong bagaimana, karena memang kenyataan hidup itu harus memilih kita untuk mensortir orang-orang yang punya mindset bener, mindset bagus, bukan mindset yang abal-abal. Mindset abal-abal kemarin kita juga sudah sempat membahasnya tentang bagaimana mereka menjadi konsultan yang kerjanya hanya langsung tembak aja ya kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya mau kontrak jangka panjang ya teman-teman bisa ngobrol dulu apa problem yang menjadi satu hal yang mereka fokusin. Ini masalah nggak selesai-selesai nih bertahun-tahun di peternakan ini. Nah teman-teman hadir untuk membantu membuka mereka punya solusi. Nah solusi ini kalau misalnya ada di market ya berarti teman-teman belum jadi konsultannya. Tapi kalau konsultan itu yang benar adalah suatu hal yang tidak ada di market teman-teman. Teman-teman bisa solve the problem. Nah kalau misalkan kita ngomong seperti kemarin, kebanyakan di market itu mereka kan jual ya, selling and it's all about selling. Tapi ketika teman-teman mengalihkan obrolan dengan kalimat, oh enggak loh, saya nggak ada rencana mau menjual pakan apa-apa kamu ya kan, kita ngobrol aja like a friend ya kan, itu adalah satu momentum bagus untuk membuat mereka itu jadi mengurangi rasa tameng ya, rasa punya tameng. Kalau orang punya tameng itu kan pasti punya ketahanan teman-teman ya, padahal kita niatnya kan menolong supaya tameng itu nggak usah ada sebenarnya, tapi harus ada sistem dan konsep yang bagus untuk kita bisa nyampein ini ke mereka. Dan hurt feelingnya adalah bagaimana mereka juga tahu dia ini siapa, maksudnya dia ini siapa adalah kita sebagai penjualnya. Bisa dari referensi, bisa juga karena dari ITPC. Sering banget nih kan saya membahas ITPC. Sebenarnya apa ini ITPC ya kan? ITPC ini adalah kalau teman-teman yang udah lama di industri ini udah pasti ngerti ITPC apa. Tapi yang baru ITPC ini adalah International Trade Promotion Center, yang mana sebuah lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Perdagangan, dan dia menaungi kita sebagai perusahaan untuk mengekspansikan bisnis kita ke seluruh dunia. Itulah si ITPC ini. Ketika ada ITPC, kita sebenarnya bisa jual produk sendiri tanpa ITPC bisa, tetapi kita membutuhkan yang namanya koordinasi ya, koordinasi dalam artian kita memastikan apakah pembeli tersebut memang valid ada di negara itu fungsinya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita juga butuh yang namanya data dari mereka, kita nanya ke mereka, bisa gak kita kerjasama sama mereka untuk dapat rekomendasi pembeli-pembeli yang mumpuni, yang potensial di sana. Jadi ada beberapa tugas di mana ITPC itu bukan tugasnya
untuk penerjemahan bukan, karena memang orang Indonesia dan kita bisa ngobrol dengan bahasa Indonesia teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, buat mereka fine, gak ada masalah. Bahkan mereka lebih mensupport orang yang masih mau berusaha, even selama ini dia belum pernah melakukan kegiatan ekspor ini. Gak ada masalah teman-teman, ya sapa aja, karena mereka juga manusia, bukan robot. Nah kemudian jika teman-teman udah mulai dapat yang namanya kepercayaan dari pembeli itu, teman-teman bina, ya kan, teman-teman membinanya, teman-teman juga melakukan satu terobosan, yakni adalah membuat ide agensi. Nah pembeli-pembeli di luar negeri itu menantikan yang namanya terobosan seperti ini. Sering banget ya kita ngebahas di dalam training FGD itu startup ini adalah model bisnis yang menggunakan teknologi. Kalau agency adalah mereka yang menaungi orang-orang yang punya peternakan secara scale up-nya kecil, jadi dikumpulin, jadi kayak paguyuban gitu teman-teman. Ketika teman-teman tahu yang namanya masyarakat paguyuban itu ada di negara kita, di negara luar juga ada teman-teman. Cuma pembedanya adalah si mereka ini orang-orang yang berkulit apa nih rasnya, ya kan? Ada orang-orang yang beras rasnya itu misalkan suku Afrika gitu, atau ras kulit hitam, ya. Itu mereka kumpulnya memang sama orang-orang ras itu juga, dan mereka berdiskusi tentang pakan peternakan apa yang lagi bagus untuk kita beli, ya. Itu sering banget teman-teman mungkin ya temuin ketika masuk dalam grup-grup internasional, ya. Mungkin Mr. Kakim itu dulu rajanya ya, sekarang beliau ini udah nggak tahu, udah masuk di grup yang berbeda dengan alam yang kita arahkan. Jadi ketika teman-teman ketemu nih tim kita nih, tadinya super aktif, ya kan, banyak cerita-cerita yang dia sampaikan, kemudian sekarang tiba-tiba berbeda nih alamnya, gak ada masalah teman-teman. Alam dia berbeda, namun hatinya tetap di all teams, ya. Kenapa bisa gitu? Karena namanya hidup itu pasti ada namanya pilihan. Dia mau berkembang jauh lebih besar lagi, dia mau stay. Jadi kalau misalnya teman-teman mau stay aja, ya ikut aja di training. Kalau misalnya teman-teman nggak stay, teman-teman bergerak kemana, kasih aja report ke kita, supaya kita bisa tetap tahu bagaimana teman-teman punya how to step a long time, ya. Jadi kalau misalnya dalam jangka panjang itu teman-teman nggak ada kabar sama sekali, berarti kita nggak tahu report apa yang teman-teman buat. Kalau teman-teman membuat report, ya teman-teman tetap jadi seorang leader yang punya capability yang naik terus, ya, secara kefasihan bahasa, kemudian juga secara intellectual motivation, ya. Karena motivasi setiap orang itu tiap hari berubah-ubah, ya. Setiap manusia dengan makanan yang berbeda-beda berubah-ubah motivasinya. Beda sama binatang, makanya gue pakai apa nih dari Outings misalnya, itu dia punya emosi jadi lebih stabil teman-teman, ya. Supaya orang bisa stabil emosinya, tidak cepat marah, ya pasti harus mengkonsumsi hal yang sama, tapi kan bosan, ya kan. Yang terjadi adalah manusia sering bosan, ya. Beda dengan binatang mah nggak bosan teman-teman, kecuali binatang yang mungkin yang bobotnya paling berat pasti bosan. Tapi kalau binatang yang ringan-ringan itu biasanya nggak bosan. Karena yang saya temuin dalam research, ya, itu seperti kambing itu sering berantem tuh, karena apa? Diganti-ganti makannya, ya. Kemudian memang bawaannya darahnya memang panas, ya. Jadi kambing ini memang harus dinetralisir teman-teman, supaya dinetralisir dengan baik dan punya kecukupan gizi yang baik, ya. Harus pakai juga dari pakannya Ultims nih, kita menghadirkan pakan supaya kambing ini punya kemampuan diberdayakan, dalam artian ketika dipotong itu punya daya jual yang tinggi, tentunya nggak lepas dari apa yang dikonsumsikan. Kalau misalnya dia konsumsinya rumput-rumputan terus, ya badannya kurus-kurus aja teman-teman. Tapi kalau dia mau mengembang badannya, ya dia harus dipakai yang namanya pakan dari si Outings ini. Nah kondisi seperti ini kan kalau kita seling-seling, ya kan, ngobrolnya sama buyer, dia akan mention sendiri teman-teman, oh iya memang itu kalau kita beli 10 kontainer berapa sih totalnya, seperti itu teman-teman. Dan itu sering banget jadi closing gara-gara kayak gini, ya. Ini kalau saya belinya bikin kontrak 500 kontainer bagaimana ya caranya, itu karena kita selang-seling. Kalau kita setiap waktu ngomongnya tentang fokus tentang ternaknya aja kan nggak cocok teman-teman. Kita bisa alihkan pembicaraan kita dengan pola-pola yang baik, dan pola-pola yang baik itu dimulai sedini mungkin. Ketika teman-teman punya satu cara untuk meyakinkan
apa yang teman-teman jual ke mereka. Nah, caranya untuk bisa mengetahui dan mensejajarkan hal ini ya pastinya harus dengan pengimbangan komunikasi, teman-teman. Ya, sering banget nih kalau misalnya saya ngebahas sering ini, ya berarti teman-teman harus sering mencatat maksudnya. Jadi sering banget saya menjelaskan kenapa Q&A itu kita adakan namanya bahasa asing. Bahasa asing ini bukan serta-merta ada Indonesianya, sama sekali nggak ada, teman-teman. Boleh tanya Mr. Masirwan nih ya, beliau nih sampai kemarin 7 keliling katanya, keliling-keliling nggak ketemu-ketemu, ini ilmu apa ini, orang ngomong Korea kok Korea terus, saya sampai pusing katanya, yang dibahas bahasa Korea terus. Dan mungkin dia bilang sampai saya mestinya nonton drama Korea nih biar ngerti. Tapi sebenarnya drama Korea juga nggak bikin ngerti, tapi bikin Pak Masirwan itu punya pronunciation, cara ngomong itu ada kemiripan. Jadi bukan berarti kita dengan jadi nonton Korea atau nyanyi lagu Korea gitu ya, itu bisa bikin jadi bisa ngerti apa itu bahasa Korea. Balik lagi, gimana cara kita memaknai cara belajar yang efektif. Ketika kita mau mempercepat ilmu kita, ambil makna pentingnya dan coba ucapkan. Kalau nggak pernah diucapkan, nggak pernah terjadi satu pembahasan ke pihak buyer di Korea itu. Ya, kuncinya kalau teman-teman mau tangkap ini adalah peluang di semua negara sedang terbuka. Namun nggak seluruh negara kita tahu bahasanya. Nah, jadi cari apa yang menjadi kelebihan kita di satu bahasa itu, kita garap di situ, teman-teman. Kalau memang lagi ada trend market, ya boleh kita ikutin. Tapi yang by chat aja, karena memang kan kita punya primary works, ya umumnya kita menggunakan email, WhatsApp. Namun di luar itu jika nanti ada buyer yang pakai WeChat, kemudian ada yang pakai Skype, ada yang pakai KakaoTalk, atau kita lihat ada yang menggunakan Zoom gitu ya, ya teman-teman harus bisa adapt aja. Kalau nggak adapt, ya ketinggalan sama peluangnya. Karena setiap pembeli itu punya masanya. Ketika dia menggunakan KakaoTalk, dia akan pakai itu sampai benar-benar udah nggak ada lagi temennya yang pakai KakaoTalk. Ya, begitupun kayak WhatsApp. Selama masih banyak nih peternak yang menggunakan WhatsApp, WhatsApp masih terus dipakai untuk melakukan komunikasi secara persuasif. Entah itu dari peternak satu ke peternak kedua, peternak kedua ke peternak ketiga lewat grupnya mereka, ataupun yang paling penting adalah mereka punya kontekan dengan teman-teman lewat chat personal. Karena kalau kita nanti ngobrol dengan buyer itu secara berkepanjangan, harus ada namanya jalinan komunikasi secara utuh. Entah itu pada saat lagi ulang tahunnya mereka gitu ya, ulang tahun peternakannya mereka, ya ulang tahun mereka punya kebun binatang, ya kemudian hari spesial mereka sebagai tim purchasing, ya itu kalau teman-teman bisa mengingatnya adalah satu hal baik untuk meningkatkan momentum mereka membeli lebih banyak daripada biasanya. Seperti itu, karena awareness ya teman-teman. Kitanya sadar bahwa mereka ini adalah partnernya kita, partner untuk memberikan penjualan yang tinggi. Nah, semakin tinggi mereka punya tingkat penjualan, kita juga di Indonesia mendapat banyak penghargaan nantinya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bukan kerja sebatas bekerja aja, tapi teman-teman bekerja untuk mendapatkan banyak penghargaan. Di Indonesia ini penghargaan yang bisa dapat tuh banyak, teman-teman. Ya, salah satunya adalah solution the market, ya. Kemudian ada lagi penghargaan yang kemarin ini bisa didapatkan melalui World of Trade Animal Feed, World of Trade Animal Feed, WOTAF, ya. Itu adalah salah satu penghargaan yang bisa didapat oleh teman-teman yang ketika menembus pasar internasional, teman-teman dapat penyerahannya oleh orang-orang di dalam istana kepresidenan. Dan itu sangat bagus banget ya kalau buat teman-teman yang belum pernah menginjak istana presiden, ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di luaran ya, yang dapat itu biasanya direksi-direksinya, teman-teman. Kalau di industri kita di Outteams ini, teman-teman yang diutus supaya apa? Teman-teman punya pengalaman masuk ke istana presiden, ya kan? Masuk ke istana negara di luar negeri juga bisa, ya. Karena apa? Kita dapat kerjasama yang begitu erat kaitannya dengan supply chain. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngerti tentang supply chain kan, bisa belajar apa itu supply chain, ya kan. Terus teman-teman yang nggak pernah kepikiran tentang mau belajar bahasa asing, ya mulai sekarang teman-teman banyak belajar bahasa asing. Cara memenangkan hati pembeli bagaimana, ya bisa belajar tentang itu. Dan teman-teman
adaptasi di sini ya. Ketika teman-teman udah mulai punya ilmunya, masuk jadi anak yang namanya seperti orang yang punya prolog di dalam satu training kita kan ada training nih dalam 1 minggu itu kan kemarin ya 7 kali. Minggu depan kita cuma punya training 1 kali teman-teman. Training 1 kali itu teman-teman manfaatin buat teman-teman belajar semaksimal mungkin. Nanti koordinatornya ada Mr. Surya dan Mr. Marcel. Jadi kalau teman-teman yang bertanya bagaimana nih saya bisa gak isi training khusus saya punya ilmu ini, ya nanti di convert teman-teman bisa masuk dalam prolog yang mana. Dan itu kita selalu random, pengisi acaranya nggak pernah kita susun dulu teman-teman. Ya itulah yang membuat tim kita ini punya kekuatan kesulitan yang bagus teman-teman. Kalau misalnya kita nggak punya kesulitan seperti ini, pecah teman-teman. Pada saat di hari H banyak yang nggak bisa atau gimana ya kan. Tapi kalau misalnya kita melakukan ini dengan matang ya, tentunya banyak hal yang kita sebelumnya sudah latih. Ya terutama dari jiwa public speaking ya. Public speaking ini teman-teman boleh belajar di mana aja. Gak harus ikutin saya tok, gak harus. Bisa belajar di mana aja supaya teman-teman punya kemampuan untuk berbahasa asing. Ingat kuncinya adalah di bahasa asing karena kita bisnis nih skalanya internasional. Jadi kalau skalanya aja udah besar, skala internasional, dan kita harus punya adaptasi di dalam pembahasan juga. Kalau kita bicara soal telapak kaki ya ibaratnya teman-teman ya, banyak banget yang nanya juga nih, kaki setiap orang kan beda-beda langkahnya. Kalau teman-teman mau punya langkah kaki yang cepat, langkah 1000 ya, pastinya teman-teman harus beradaptasi dengan bahasa yang tadi saya bilang, langkah kaki 1000. Kalau teman-teman terbiasa dengan kaki langkah lambat ya kan, pelan-pelan aja, yang penting nyampe deh, nggak apa-apa juga teman-teman. Kita nggak nuntut hal yang aneh-aneh ke teman-teman, karena memang kuantitas orang dalam berpikir beda-beda IQ-nya. Jadi ketika teman-teman mau punya IQ yang cepat, berkembang ya, adaptasi dengan mudah. Kalau teman-teman merasa saya mah nggak mau lah ikutin yang Pak Okta bilang, saya mau punya cara saya sendiri, nggak apa-apa teman-teman, yang penting stay aja ya, stay aja. Tujuannya untuk punya karakter ya. Kalau teman-teman ngerasa karakter saya belum berubah nih ya kan, apa yang harus saya buat ya, tentunya pikir lagi ambisi apa yang selama ini jadi fokus teman-teman. Kalau teman-teman ternyata nggak pernah punya ambisi kan, kita juga nggak bisa ngomong gimana ya teman-teman ya, karena kenyataannya orang yang punya ambisi aja yang bisa naik jadi director. Kalau orang yang tidak ada ambisi, dia naiknya kemungkinan senior aja butuh 3 tahun 4 tahun teman-teman. Tapi kalau punya ambisi, kenaikannya sangat cepat. Kita udah bikin yang namanya roadmap secepat kilat, 2 tahun orang naik director. Nah kemungkinan besar teman-teman bisa jadi director berarti ada ya kan. Kalau di luar sana ya memang secepat apapun teman-teman, segerak baiknya teman-teman di sana, itu udah disurvei 40 tahun ya lamanya, teman-teman belum tentu bisa jadi director karena menyingkirkan lebih dari puluhan ribu orang di dalamnya dalam satu company itu. Kalau di Outim sih meskipun udah ribuan manusia ya di dalamnya, kita memberikan posisi-posisi itu untuk ekspansi teman-teman, karena di luar negeri itu masih banyak posisi kosong. Artinya ketika di dalam negeri aja kita punya tenaga kerja yang bagus ya, bagaimana etos kerjanya kita adaptasikan secara volume yang banyak dari Indonesia, nanti begitu di luar negeri menjadi director yang punya ekspansi yang mumpuni. Nah hal-hal seperti ini baik lagi teman-teman harus sering belajar dulu di awal, karena di awal itu memang PR-nya itu, apalagi yang masih kosong pengalamannya, PR-nya banyak banget. Nah tapi kalau PR itu banyak bukan berarti kan nggak bisa ya kan. Kehidupan itu kalau dibilang berputar terus teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan itu yang akan teman-teman dapatkan. Apa yang teman-teman dapatkan itu yang teman-teman bagikan lagi ke teman-teman yang lain. Itulah yang disebut dengan teman-teman punya fungsi bagi sesama manusia. Dan fungsi ini boleh dibilang gak banyak yang menerapkan. Kebanyakan hanya stuck di pada saat mereka mendapatkan, ya mereka menyimpan. Dan menyimpan udah dikubur nanti ya. Itu menyimpan itu sama dengan dikubur teman-teman. Jadi di dalam setiap pelajaran hidup ya, ada manusia-manusia yang menerapkan prinsip menaikkan derajat hidup keluarganya sampai 1000 kali. Ada orang-orang yang memang yang tadi mengubur dari punya 1 jadi 0 ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari 0 ternyata bisa naik ke 1000, dilipetin lagi sampai 10.000 kemampuan teman-teman, dan dari 10.000 naikin lagi sampai 1 juta. Kemampuan teman-teman itu bisa diasah terus, tinggal bagaimana setiap kali ada peluang di industri ternak, teman-teman baca dengan baik ya, cermati apa yang menjadi kebutuhan pasar ya.
Jangan kita menjadi orang yang merasa sudah dewa, walaupun kita punya banyak kemudahan. Di dalam ekspor ini sekarang udah banyak kemudahan kan, mulai dari aturannya sudah dilonggarkan, lartas juga sekarang nggak dikenakan, dangerous good juga kita nggak ada ya. Itu tandanya pangsa pasar kita punya kebesaran potensi. Ketika teman-teman mengetahui ini, tinggal bagaimana mindsetnya teman-teman dirapikan. Cara merapikan mindset lagi gimana nih, Mr. Okta? Kayaknya udah sering dibahas ya soal merapikan mindset. Nah, saya juga nggak henti-hentinya teman-teman ngasih tahu ke teman-teman semua nih, merapikan mindset itu bukan sesuatu hal yang susah. Ya, rutinitas teman-teman di rundown aja. Sehari teman-teman ngelakuin apa dalam 24 jam, dari tidur, bangun sampai tidur lagi. Jadi kalau teman-teman rundown itu dengan baik dan teman-teman bisa membuang hal-hal yang tidak penting, teman-teman pasti bisa punya kemampuan yang sama dengan saya. Jadi saya nggak bakal bilang teman-teman sama dengan yang lainnya. Kan kita kan adalah tim ya. All Teams ini adalah sebuah tim yang mana kalau teman-teman itu mendapatkan duplikasi dari orang yang tepat, maka teman-teman menjadi orang yang penting di kemudian hari. Tapi kalau teman-teman mendapatkan satu role mode yang tidak tepat dari satu orang yang di dalamnya, maka teman-teman akan menjadi virus yang akan meracuni dunia. Itu lebih bahaya lagi teman-teman. Ya lebih baik menjadi orang yang punya penerangan bagi orang banyak. Ya setelah jadi penerangan bagi orang banyak, peternak akan memanggil teman-teman ya sebagai seorang yang konsultan tadi, King of Consultant Animal Feed. Ya, mungkin lebih bagus gitu kali ya. Di awal Februari ntar kita akan launching kalimat ini lebih bagus lagi teman-teman ya. Saya juga lagi pikirin bagaimana satu emansipasi baru yang akan kita garap bersama teman-teman. Karena dengan kita mau mengubah banyak tema, itu membuat kita punya fokus mengiring sukses lebih cepat. Kalau kita misalkan nggak pernah punya tema, nggak punya pola pikir yang mendalam tentang dunia ekspor, ya pastinya kita semua akan terhimpit oleh sebuah masalah. Masalah yang paling utama itu apa sih? Masalah tentang mindset ya. Setiap orang kalau nggak punya mindset yang bagus di kepalanya, dia hanya akan stuck situ-situ aja ya. Ada orang yang dari lahir memang ditentukan kaya, jadi mindset dia orang standar kayanya memang udah beda ya. Ketika teman-teman yang dilahirkan dari keluarga yang standarnya nggak terlalu kaya, dalam artian biasa saja ya, itu bukan berarti membuat teman-teman harus berkecil hati. Justru dengan hal seperti itu harusnya teman-teman berambisi untuk membuat dan mengubah suatu kondisi yang tidak baik, yang tidak nyaman yang teman-teman lewati setiap hari. Mau beli suatu makanan kayaknya mikir dulu ya kan, mau beli mobil atau mau beli perhiasan mikir dulu. Nah dari situ teman-teman harus mengubah stratanya. Dari mana? Mindset kita lagi, balik lagi teman-teman. Jadi kalau mindset kita itu dipenuhi dengan suatu panggilan-panggilan yang tidak baik, kita harus bersihin. Nah cara membersihkannya setiap hari harus rutin ya, sama seperti orang biar nggak sakit gigi itu harus sikat gigi, padahal cuma dibalik aja teman-teman. Kalau nggak mau sakit gigi harus sikat gigi kan. Kalau teman-teman nggak pernah sikat gigi ya sakit giginya. Itulah dari efek dan solusi yang kita harusnya mengerti satu sama lain. Dan nggak semua teman-teman paham dengan yang namanya konsep-konsep yang tadi saya jelasin. Padahal sebenarnya ini bicara soal mindset ya. Kalau kita nggak punya mindset ini, kita punya kehidupan stuck di situ-situ aja. Supaya teman-teman bisa bergerak aktif ya, apalagi teman-teman mau punya emansipasi 10 miliar satu minggu ya, itu bukan berarti nggak bisa asal teman-teman mau menggali apa yang menjadi potensi yang besar di industri ini ya. Potensi yang besar apa sih? Tentunya balik lagi ke peternakan. Kalau kita bicara soal pakan pasti kan ada satu kebutuhan yang diminta dari apa? Dari sebuah ternak. Itu namanya B2C market ya teman-teman. Di sini yang masuk di dalam FGD fokusnya B2C aja dulu. Nah kalau ngomongin soal B2B, mereka kerjanya ya trade sana trade sini, yang seperti kita pernah kasih lihat dalam satu video ya. Seorang teman saya itu datang ke negara di ini ya, Jepang. Dia lihat Indomie aja ya, itu padahal ada di Indonesia ya diproduksinya, tapi barang ini dikirim ke negara Dubai kirim lagi ke Jepang, dari Jepang ya itu langsung dikonsumsi ke end buyernya. Harganya naik berkali-kali lipat teman-teman, dan masuk aja ya. Itu namanya adalah B2B market yang mainin itu ya. Siapa yang mainkan itu? Mr. Okta.
Yang main itu ya tentunya orang-orang yang punya modal besar. Ya, kalau orang-orang yang nggak punya modal besar nggak bisa B2B market teman-teman. Ya, kalau orang yang punya peternakan besar B2C namanya. Jadi kita masuknya B2C dulu teman-teman. Ya, di awal tahun ini sampai ke 4 bulan pertama lah, kuartalnya. Kalau nanti masuk di kuartal kedua nantinya kita ubah. Ada susunan market baru yang akan kita adaptasi ke B2B juga. Nah, konsep-konsep ini harus teman-teman kuasai. Kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan Q&A yang ada di dalam kita punya training, teman-teman perluas lagi kalimatnya. Karena ada beberapa hal kan mungkin masih baku. Tapi kalau teman-teman sudah mulai merasa nyaman ngomongnya, teman-teman bisa tambahin selingan-selingan kalimat yang jokes gitu. Karena ada pembeli-pembeli yang memang dia senang dengan jokesnya orang Indonesia, ya kan? Dark jokesnya apalagi ya kan. Ini saya nggak ngerti kenapa, tapi memang orang luar negeri ternyata memang punya kecocokan begitu. Sama seperti orang Indonesia datang ke luar negeri bawa ikan lele, ya ikan lelenya ternyata diternak di sana dan ikan lelenya berhasil laku di sana. Padahal kumisnya lele kelihatannya membahayakan banget dan bahkan mungkin orang takut ya kalau masih anak kecil ya. Tapi kalau misalkan kita bicara soal market ternyata ada dan mendukung, ya berarti pakan yang kita jual juga sangat mendukung kemajuan lele di sana. Kenapa? Lele di sini aja makan, apalagi lele di sana, gitu loh. Konsepnya sama persis dengan yang namanya local pride. Cuman pembedanya adalah di quantity pada saat mereka melakukan order, ya. Jadi kalau teman-teman mengetahui tentang industri ini, gede ya ternyata ya. Tapi jangan sekedar di situ doang teman-teman. Gimana hal yang kita sudah lakukan selama ini yang bisa kita rubah untuk 1 minggu ke depan. Itu yang harus jadi goalsnya. Kalau kita cuma bilang ini pangsa pasarnya gede, ya semua orang tahu teman-teman. Pangsa pasar gede banget, ya. Tinggal teman-teman yang mengubah strategi-strategi yang penting yang membuat teman-teman semakin punya kemajuan secara eksponensial. Karena market kan naik nih di awal tahun ini. Dan marketnya juga berubah-ubah teman-teman. Permintaan dari negara A, B, C sampai ke Z nih. Nah, ketika ada perubahan-perubahan tadi, kita as a company ya harus punya satu dorongan yang penuh untuk bisa punya produksi yang kapasitasnya tinggi. Tapi kan kalau misalnya demand-nya di dalam negeri dan di luar negerinya ternyata lagi turun, yang harus kita lakukan adalah kita mencari cara untuk buka market baru. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin training kita karena udah sampai di jam 7.48 ini, saya langsung masuk ke dalam bahasan seperti biasa. Tanya jawab teman-teman, ya. Ini adalah salah satu sesi yang paling disukai oleh all teams. Karena apa? Karena ini akan mengubah teman-teman punya persepsi yang mungkin teman-teman nganggapnya selama ini kayak gitu biasanya. Oh ternyata setelah di training ini yang saya dapatkan, ya kan. Oke, kita mulai langsung dari satu tim kita yang sudah cukup senior nih. Mistia, silakan Mistia. Hal apa yang didapat pada malam hari ini? Seperti tadi yang Bapak bilang kan kalau untuk saat ini lagi booming di Cina ya. Kalau boleh saya tahu dong Pak kebocorannya kira-kira perusahaan yang kan banyak ya beberapa kayak startup perusahaan startup ternak lah. Itu apakah itu juga bisa kita hubungi Pak? Maksudnya perusahaan di bidang apa aja gitu Pak? Lanjut deh. Ya, oke. Lah luar biasa sekali pertanyaannya ya. Kalau untuk perusahaan apa aja jenisnya, tentunya perusahaan tentang hewani ya. Hewani seperti tambak udang, kemudian kalau di China tadi yang lagi berkembang tentu di peternakan babi juga ya. Kita bisa menyelesaikan virus-virus tadi beberapa hari, bisa kasih waktu. Nah dari 6 hari sampai dengan 20 hari ya. Di situ namanya grace period kita bikin ke mereka, dan biasanya tuh kontainer kita jalannya cepet kok. Kalau untuk Asia biasanya maksimal tuh 1 minggu udah sampai di sana. Jadi kita bisa sampaikan ke mereka setelah dikonsumsi ini dari 6 hari udah bisa lihat perkembangannya atas virus itu. Nanti sampai ke hari ke-20 kita lihat apakah semakin gemuk gitu ya si babinya ini atau enggak. Bisa ngomong seperti itu ke mereka. Karena memang notabene ketemu sama pembeli itu sama dengan kita ngobrol sama anaknya kita sendiri ibaratnya. Kalau kita udah punya anak ya pasti kita harus mengayomi dia. Dengan dia merasa diayomi, dia pasti akan punya kesadaran dengan sendirinya untuk referensi teman-teman juga. Bisa ke antar negara mereka lagi, ke kota bagian dalamnya, ke provinsi pedalamannya, atau ke negara yang tetangganya. Gitu. Jadi banyak market lagi bisa kebuka kalau udah masuk di satu kota.
Mengerti? Miss Tia? Ya? Ya, kasih tahu. Ya udah mengerti ya. Oke. Nanti kalau untuk bocoran perusahaannya, saya bakal WA untuk orang-orang yang terpilih, teman-teman. Ya. Biasanya kalau misalnya dari WA, ini kasih tahu ini nama company-nya. Teman-teman tinggal olah sendiri. Ini gimana kontaknya sampai dapat itu orang. Jadi nanti kita referensiin. Mungkin 3 company ya. Jadi buat satu tim kita yang beruntung, nanti dia dapat 3 rekomendasi pembeli. Oke, kita lanjut lagi ke 0831. Nah, ini salah satu tim kita yang sangat luar biasa banget. Namanya Mr. Patrick. Silakan Mr. Patrick. Hal apa yang Anda dapat di malam hari ini? Motivator ini soalnya, teman-teman. Silakan. Oke, ya, terima kasih. Sebenarnya from ini sih saya dapat banyak info juga sih. Luar Seputar biasa. cara menangani pembeli yang Ya. suka punya komplain, terus juga cara menarik perhatian lah ya, sama nyari kayak memberi informasi terkait dengan produk yang cari tahu pembeli. Itu sih yang saya dapat banyak sih saya. Wow. Ini saking banyaknya seperti gelas tumpah-tumpah, ya. Luar biasa sekali. Memang kalau motivator itu kalimatnya suka tidak terlihat, namun sampai ke dalam lubuk hati paling dalam. Luar biasa sekali. Oke, Mr. Patrick, luar biasa. Thank you. Ini nggak ada pertanyaan dari Mr. Patrick, padahal ini kita semua menunggu pertanyaan. Silakan Mr. Patrick. Nggak bisa ikutan nih ngomong teman-teman beliau. Silakan. Oke, kalau untuk pertanyaan sih sebenarnya ada ya. Oh, silakan. Kita buka 10. Misalkan nih, Ah. kalau misalkan pembeli itu bertanya terus nih, kita udah kasih bukti kayak, oh pakan kita ini udah diteliti oleh lab-lab terpercaya. Nah itu tuh dia masih kurang percaya lagi, itu gimana ya? Makasih. Baik. Ini satu pertanyaan. Kalau di sini kita temu 10 tadi. Ada lagi? Gak ada sih Pak, itu aja. Tidak, nggak ada lagi. Oke deh. Ini tadi kira mau jokes lagi beliau. Saya motivator nih. Oke, teman-teman. Jadi gini, pertanyaan beliau ini sangat perlu dicermati ya. Dia tidak percaya dengan produk kita. Sebabnya adalah hasilnya mungkin dia tidak yakin. Jawaban yang paling simpel, sederhana. Minta dia beli ini negaranya dia. Lalu dia masukin hasil. Dia percaya atau enggak itu hasilnya ternyata memang proteinnya segitu. Baru kita mengklaim. Benar kan? Bisa untuk pengumuman. Nah, ketika ketemu yang namanya potensi market yang sebaik ini, ya ngomongnya dia tidak percaya, ini baik loh. Kenapa? Orang yang belum percaya itu bukan berarti sepenuhnya tidak percaya. Bisa jadi dia pengen lihat effortnya kita sejauh apa. Mr. Patrick. Sama seperti kita mau lomba lari kan. Tadi siang kita udah bahas tentang lomba lari di Google Meet. Mungkin Mr. Patrick tadi lagi sibuk mendaki gunung ya. Jadi ketika teman-teman itu sedang lari maraton, pastinya banyak orang-orang yang gak yakin, masa kamu bisa lari maraton sampai finish, mau 400, 600, 800 meter, ini gak bisa di kamu ya. Tapi kalau teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman omongin, teman-teman proof sampai di garis finish nomor 1. Nah, supaya itu bisa dikonvert ke dalam sebuah bisnis dalam jangka panjang ya, notabene, yang harus teman-teman tekankan adalah bahwa mereka punya yang namanya mereka punya tim ahli atau peneliti, bawa aja ini biar kita kasih paham yang sebenarnya pakan ini kepakainya untuk apa dan seberapa besar penggunaannya, bisa berapa banyak mereka itu memultiplikasi binatang yang ada di sana. Itu konsepnya Mr. Patrick. Apa kamu jawab Mr. Patrick? Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mr. Patrick? Kita masih nunggu 9 lagi sebenarnya. Cukup ya. Oke, thank you. Oke, kita lanjut lagi kepada Mr. Marcel. Mr. Marcel, hal apa yang didapat pada malam hari ini? Ya, beliau juga sepertinya masih di jalan, teman-teman. Ya, ini dia setiap hari jalan terus ya, luar biasa. Sekarang kita lanjut kepada Mr. Masirwan. Hal apa yang didapatkan pada malam hari ini? After you get your knowledge in this evening. Let's go.
Lanjut, Mr. Mas Irwan. Ada beberapa catatan, tapi saya memfokuskan satu catatan bagus sekali nih. Kita harus fokus konsen untuk bayar, khususnya untuk kita melakukan pendekatan dalam hal sama seperti Indonesia juga ya, bukan orang luar negeri itu. Dengan dari paparan Pak Okta itu, kita perlu cek juga kepada mereka, bukan fokus kepada produk kita, tapi kita di samping itu kita perlu melakukan pendekatan secara apa lah yang namanya satu kepada mereka. Ya akhirnya kita sebagai problem solving di sini Pak, untuk memberikan analisa terhadap pakar kepada animal mereka, sehingga mereka lebih dekat kepada kita. Artinya satu hari kita usahakan ya slow ya, jangan hari ini kita sampaikan berubah, saya rasa kurang tepat ya. Artinya perlu dilakukan sering kepada mereka agar si buyer itu lebih intent kepada kita, sehingga enak untuk melakukan order atau closing ya, begitu Pak. Oke, sangat luar biasa sekali. Ya, memang Mr. Mas Irwan ini punya banyak jokes kali ya. Bisa mungkin sampaikan dulu jokes apa yang dipikirkan oleh Mr. Mas Irwan. Jadi nanti sama-sama punya pemikiran untuk punya jokes juga nanti. Silakan Mr. Mas Irwan. Nah, sebelum jurusnya saya ingin bertanya sama Bapak. Oke, bisa. Saya ingin melakukan email misalnya kepada tim-tim di luar negeri. Kebetulan kita ada grup di luar negeri juga ya Pak. Apakah saya bisa membuat email saya itu ada OTIM-nya di situ Pak? Misalnya saya kan menggunakan Gmail Pak. Apakah boleh saya tampilkan OTIM situ? Bisa. Terima kasih Pak. Bisa. Tinggal tambahin aja masirwan.otims@gmail.com. Kalau Bapak udah posisi GM, nanti kayak bikinin masirwan@otims.com. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Berarti ini sudah diberi izin ya Pak ya? Boleh. Untuk jurus-jurus yang Bapak sampaikan tadi, memang perlu ada teritori yang kita lakukan di sini Pak. Ya, seperti apa tuh? Pak, saya tidak mengajari. Memang kalau kita fokus ke satu negara, saya rasa tidak baik ya. Alangkah baiknya kita lakukan